Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Mahdiani Srina Maharani, perwakilan dari KKN ITERA kelompok 173 SMA Fransiskus Bandar Lampung. Di sini kita akan belajar untuk mengenal bencana dan mitigasi bencana. Table of Contents. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang bencana dan mitigasi bencana. Yang kedua, ada tentang bencana tsunami. Yang ketiga, bencana gempa bumi. Yang keempat, bencana gunung api. Yang kelima, bencana tanah longsor. Dan keenam, bencana kebakaran. Langsung saja, yang pertama, latar belakang bencana dan mitigasi bencana. Untuk definisi bencana sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya, untuk definisi mitigasi bencana, menurut pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi bencana merupakan sebuah rangkaian upaya guna mengurangi risiko bencana, baik lewat pembangunan fisik atau penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Untuk jenis-jenis bencana sendiri, bencana dibagi menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Untuk bencana alam biasanya disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir. Bencana non-alam disebabkan oleh peristiwa non-alam seperti gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan untuk bencana sosial biasanya disebabkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial dan teror. Selanjutnya, sumber bencana. Berdasarkan faktor bahaya, yaitu yang pertama ada faktor geologi, contohnya gempa bumi, tsunami, longsor, gerakan tanah, dan vulkanisme. Yang kedua ada hidrometeorologi, yaitu banjir, topan, banjir bandang, kekeringan. Yang kedua ada biologi, contohnya epidemi atau penyakit tanaman. Yang keempat ada teknologi, contohnya itu kecelakaan transportasi dan industri. Yang kelima ada lingkungan, contohnya kebakaran hutan, dan penggundulan hutan. Yang keenam ada sosial, contohnya itu konflik dan terorisme. Sedangkan sumber bencana berdasarkan faktor kerentanan, yang pertama ada faktor fisik, yaitu kekuatan struktur bangunan terhadap ancaman bencana. Contohnya struktur rumah, jalan, dan jembatan. Yang kedua ada sosial, yaitu kondisi demografi terhadap ancaman bencana. Contohnya jenis kelamin, usia, kesehatan, gizi, dan perilaku masyarakat. Yang ketiga, ada faktor ekonomi, yaitu kemampuan finansial masyarakat dalam menghadapi ancaman di wilayahnya. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan, yaitu tingkat ketersediaan atau kelangkaan sumber daya, serta kerusakan lingkungan yang terjadi. Selanjutnya, manajemen bencana. Yang pertama ada bencana atau disaster, yaitu kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa dan atau disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan hingga membutuhkan bantuan dari luar. Disaster tersendiri terdiri dari dua komponen, yaitu hazard dan vulnerability. Selanjutnya, bahaya atau hazard
yaitu fenomena alam yang luar biasa yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia, kehilangan harta benda, kehilangan mata pencarian, dan kerusakan lingkungan. Contohnya ada tanah longsor, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kebakaran, dan lain sebagainya. Manajemen bencana yang selanjutnya ada kerentanan atau vulnerability, yaitu keadaan atau kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Dan yang terakhir ada resiko atau kerentanan, yaitu kemungkinan dampak yang merugikan yang diakibatkan oleh hazard dan atau vulnerability. Selanjutnya ini adalah model manajemen bencana, yang dimana di sini ada dua section, yaitu risk management untuk protection-nya, dan yang di bagian bawah ada crisis management untuk recovery. Selanjutnya bagian yang kedua kita bahas tentang bencana tsunami. Untuk pengertian tsunami, tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu tsu yang berarti pelabuhan dan nami yang artinya gelombang. Jadi tsunami berarti pasang laut besar di pelabuhan. Secara singkat, tsunami dapat dideskripsikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh suatu gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut seperti gempa bumi, erupsi vulkanik, atau longsoran. Upaya mitigasi bencana tsunami. Yang pertama, ada pendekatan teknis, yaitu mengarah pada pembuatan sistem, rancangan, teknis pengamanan, atau membuat material yang dapat memberikan efek dalam mengurangi dampak terjadinya bencana tsunami. Salah satu yang dapat dilakukan ialah pembangunan sistem peringatan dini tsunami, seperti Tsunami Early Warning System, dengan dua komponen utama, yaitu komponen struktural dan komponen kultural. Selanjutnya ada pendekatan manusia. Hal ini dilakukan supaya dapat membentuk pemahaman masyarakat untuk mengetahui dan sadar mengenai bencana tsunami, sehingga dalam pendekatan ini perilaku dan cara hidup manusia dapat diperbaiki. Selanjutnya pendekatan administrasi, di mana pendekatan ini dilakukan oleh pihak pemerintah maupun organisasi secara administratif dalam melakukan manajemen bencana. Hal yang dapat dilakukan misalnya menyusun payung hukum yang efektif dalam mewujudkan upaya-upaya mitigasi bencana. Dan yang terakhir ada pendekatan kultural, di mana masyarakat diberikan pemahaman secara lebih dengan melakukan pendekatan yang sesuai dengan kultur masyarakat sekitar. Bagaimana sih cara mengurangi kerusakan akibat tsunami? Di sini ada dua upaya, yaitu upaya struktural dan upaya non-struktural. Untuk upaya struktural tersendiri ada 6 cara, yaitu yang pertama, memindahkan daerah pemukiman industri, pasar, perhotelan, dan sebagainya ke daerah yang lebih tinggi kalau memungkinkan. Yang kedua, menghindari pembangunan segala infrastruktur pada garis pantai mulai dari sekarang. Yang ketiga, membentengi dengan penghalang tsunami sepanjang daerah pemukiman. Yang keempat, pembuatan konstruksi penghalang tsunami di daerah lepas pantai. Yang kelima, memperkuat konstruksi rumah dan bangunan. Yang keenam, mendesain konstruksi bangunan atau rekayasa teknologi yang tahan terhadap gelombang tsunami. Untuk upaya non-struktural sendiri juga ada 6 cara, yaitu yang pertama, peraturan perundang-undangannya seperti halnya tata ruang daerah,
konstruksi bangunan yang telah dijaki desainnya termasuk penindakannya dan sebagainya. Yang kedua, intensif, berupa bantuan dan subsidi pemerintah untuk memotivasi agar tindakan mitigasi dimasukkan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Yang ketiga, ada pendidikan dan pelatihan atau training. Yang keempat, ada penyuluhan sosial. Yang kelima, ada penguatan atau pembentukan bila belum ada masalah organisasi yang berfungsi sebagai mekanisme penanggulangan bencana. Yang terakhir, ada pengembangan sistem-sistem peringatan bahaya terhadap bencana tsunami. Lanjut, yang ketiga kita bahas tentang bencana gempa bumi. Untuk definisi gempa bumi sendiri, menurut Teppo Canto, gempa bumi merupakan pelepasan energi secara tiba-tiba yang menimbulkan getaran partikel yang menyebar ke segala arah akibat proses subduksi. Jenis-jenis bencana gempa bumi. Yang pertama, gempa bumi runtuhan. Merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh runtuhnya lubang-lubang interior bumi. Selanjutnya ada gempa bumi vulkanik, yaitu merupakan gempa bumi yang diakibatkan oleh aktivitas dari gunung berapi. Next ada gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini berhubungan dengan gerakan-gerakan tektonik yang terus berlangsung dari proses pembentukan gunung, terjadinya patahan, dan tarikan atau tekanan dari pergerakan lempeng batuan penyusun kerak bumi. Yang terakhir ada gempa bumi akibat tumbukan meteor. Gempa ini terjadi akibat jatuhnya meteor ke atmosfer bahkan permukaan bumi, namun jarang terjadi serta jarang menimbulkan gempa. Selanjutnya, upaya mitigasi bencana gempa bumi berdasarkan Kochi International Association 2008 dan BMKG. Yang pertama, mengenali lokasi pembangunan tempat tinggal atau bekerja. Yang kedua, membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa sesuai dengan standar yang berlaku. Yang ketiga, melakukan renovasi terhadap bangunan yang belum tahan gempa serta yang kondisinya sudah tua atau buruk. Yang keempat, mengurangi resiko pergeseran dan robohnya perabotan ketika terjadinya gempa. Yang kelima, membentuk organisasi mandiri berbasis masyarakat dalam penanggulangan bencana gempa bumi. Yang keempat, kita akan membahas tentang bencana gunung api. Untuk pengertian bencana gunung api sendiri, letusan gunung berapi merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Adapun ciri-ciri gunung berapi meletus diantaranya suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran atau gempa, tumbuhan di sekitar layu, binatang di sekitar gunung bermigrasi. Mitigasi bencana gunung api berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM nomor 1915 tahun 2001. Yang pertama yaitu penyelidikan gunung api, lalu pemetaan kawasan rawan bencana gunung api, pemantauan aktivitas gunung api, bimbingan, informasi dan rekomendasi, serta sosialisasi dan pelaporan. Selanjutnya yang kelima kita akan bahas tentang bencana kebakaran. Definisi kebakaran sendiri, kebakaran merupakan kejadian timbulnya api yang tidak diinginkan, di mana unsur-unsur yang membentuknya terdiri dari bahan bakar, oksigen, dan sumber panas yang membentuk.
Unsur-unsur kebakaran sendiri ada 3, yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas. Untuk bahan bakar biasanya bahan-bahan yang mudah terbakar itu seperti kayu atau kertas atau daun-daunan kering, seperti itu. Selanjutnya, mitigasi bencana kebakaran. Yang pertama, melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran. Yang kedua, pengenalan jenis dan penggunaan peralatan. Yang ketiga, pemadam kebakaran. Yang keempat, mempunyai pengetahuan dasar penyelamatan dan evakuasi korban. Yang terakhir, ada sinergisitas kinerja dan koordinasi ke instansi BPDB Damkar setempat. Yang terakhir, kita akan membahas tentang bencana tanah longsor. Definisi tanah longsor sendiri, gerakan tanah atau longsoran adalah suatu gerakan menuruni lereng oleh massa tanah dan atau batuan penyusun lereng. Definisi di atas dapat menunjukkan bahwa massa yang bergerak dapat berupa massa tanah, massa batuan, atau pencampuran antar keduanya. Langkah-langkah mencegah terjadinya longsor. Yang pertama, mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Lalu membuat bangunan penahan, jangkar atau anchor, dan piling. Yang ketiga, menghindari pembangunan rumah, fasilitas umum, atau pemukiman di daerah yang rawan terjadi bencana. Lalu membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Drainase pada teras-teras dijaga, jangan sampai menjadi jalan peresapan air ke dalam tanah. Lalu melakukan penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dapat menembus tanah dan jarak tanam yang tepat. Lalu apabila hendak mendirikan bangunan, upayakan memiliki fondasi yang kuat. Next, melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, terutama yang paling dekat dengan daerah rawan longsor. Lalu membuat tanggul penahan untuk runtuhan batuan atau rockfall, penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Lalu pondasi tiang pancang sangat disarankan untuk menghindari bahaya liquefaction atau infeksi cairan. Utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. Selanjutnya, menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam seperti nangka, durian, pete, kaliandra, dan sebagainya. Segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.